Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Anda kini sedang menyaksikan Kava Channel, bisa karena biasa. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas materi pembelajaran matematika. Wow, jangan Anda bergetar ketika mendengar istilah matematika ya. Karena matematika itu melekat erat dalam hidup Anda, kemanapun Anda berada. Asik. Kita akan bahas materi pembelajaran tentang pecahan. Kita akan bahas bagaimana cara mengoperasikan pecahan. Dan arti menjumlahkan, mengurangkan, mengali, membagi. 4 saja nih. Namun sebelumnya, kita akan membahas terlebih dahulu bagaimana cara memperoleh pecahan yang senilai. Juga bagaimana menyederhanakan pecahan ya. Penting bagi kita membahas konsep pecahan ini di awal karena pecahan ini mengilhami konsep-konsep matematika yang lain. Oke ya. Mari kita mulai. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Di-share juga ke teman-teman yang lain supaya mereka juga bisa menonton apa yang kita bahas hari ini. Mari kita mulai. Baik, kita bahas materinya ya, pecahan. Pecahan itu bilangan yang dinotasikan sebagai A per B, A dan B bilangan bulat, B tidak sama dengan 0. A disebut pembilang, sedangkan B penyebut. Oke, istilah ini semestinya dipahami. Langsung saja ke pecahan senilai ya. Pecahan senilai itu merupakan pecahan yang punya nilai yang sama. Bagaimana caranya kita dapatkan pecahan yang senilai? Misal saya punya pecahan A per B ya, pembilangnya A, penyebutnya B. Kita dapat mengalihkan atau membagi A dan B dengan bilangan tertentu ya. Itulah namanya pecahan yang senilai. Jadi A kali K, B juga dikali K. Itu kalau mengalihkan. Kalau membagi, misalnya A per B ya, sama saja. Kita bagi dengan bilangan M. Nih, gampang kan? Mudah-mudahan ya. Baik, kita kasih contoh supaya lebih ngena. Contoh misal saya punya pecahan 1/2 ya. Terus kita kalikan pembilang dan penyebutnya dengan bilangan 2. 1 kali 2 per 2 kali 2. Nah, maka kita peroleh 1 kali 2. 2 per 2 kali 2, 4. Sehingga 1/2 dan 2/4 itu merupakan dua pecahan yang senilai. Kalau kita kali 3 juga bisa. 1 kali 3 per 2 kali 3. 1 kali 3, 3 per 2 kali 3, 6. Bagaimana? Gampang kan? Nah, kali 3 boleh, kali 4, kali 5, dan seterusnya. Itu kalau mengali. Kalau membagi, contohnya di sini. Saya punya pecahan 9 per 15. Terus, kita lihat sama-sama. 9 dan 15 sama-sama bisa dibagi 3. Ya kan? Jadi 9 kita bagi 3. 15 dibagi 3. Hasilnya 9 bagi 3 berapa? 3 ya. 15 bagi 3, 5. Sehingga 9 per 15 kalau disederhanakan menjadi 3 per 5. Contoh lainnya misalnya 10 per 15. Nah, 10 dan 15 itu sama-sama bisa dibagi 5. Jadi kita sederhanakan ya, dari kita bagi 5. Nah, hasilnya berapa? 10 bagi 5 itu 2. Sedangkan 15 bagi 5, 3. Oke, gampang kan? Nah, jadi konsep yang ini semestinya dipahami dulu sebelum kita melangkah ke operasi pada bilangan pecahan. Oh iya, pembagian yang ini lebih sering dinamai penyederhanaan pecahan. Oke, lanjut. Kita lanjut ke operasi pada pecahan.
Kita mulai dengan jumlah dan selisih. Ya. Misal saya punya pecahan A per B tambah atau kurang dengan pecahan lain C per D. Hasilnya bagaimana? Nah, perhatikan baik-baik caranya. Hasilnya sama dengan A kali D, ya. Tambah atau kurang B kali C per B kali D. Nah, perhatikan polanya. Saya akan kotak-kotakkan mereka. Set. Ya, A kali D tambah atau kurang B kali C, ya. Ini B kali C terus per B kali D. Seperti itu. Ingat saja istilahnya istilah kupu-kupu. Ya. Nah, itu kalau penjumlahan dan penjumlah dan selisih dua pecahan yang beda penyebutnya. Nah, bagaimana kalau yang sama penyebutnya? Nah, ini lebih mudah lagi. Misal saya punya pecahan P per R tambah atau kurang Q per R. Karena sama penyebutnya, maka pembilangnya bisa langsung kita jumlahkan atau kita kurangkan. Jadi hasilnya P tambah atau kurang Q per R. Ya kan? Mudah? Supaya lebih ngena lagi, kita beri contoh. Contohnya, 2 per 3 tambah 1/7. Berapa ini? Ya, ingat kalau penyebutnya beda maka gunakan cara kupu-kupu tadi. 2 kali 7 tambah 3 kali 1 per 3 kali 7. Hasilnya berapa? 2 kali 7 14 tambah 3 kali 1 3 per 3 kali 7 21 sama dengan 14 tambah 3 17 per 21. Oke, gampang? Alhamdulillah. Nah, itu kalau menjumlahkan dua pecahan yang beda penyebut. Ya, sekarang kalau kalau sama penyebutnya gimana? Contohnya 5 per 8 kurang 2 per 8. Hasilnya berapa? Nah, karena sama penyebutnya maka pembilangnya langsung kita kurangkan saja. 5 kurang 2 per 8. Hasilnya 5 kurang 2 itu 3 per 8. Oke, sampai sini bisa? Oke, semoga dipahami. Kalau Anda belum paham, silakan diulangi dulu ya. Kembalikan ke belakang, terus ulangi lagi. Insya Allah bisa mengerti. Baik, kita lanjutkan ke operasi yang lain, yaitu perkalian. Ya, perkalian dua pecahan. Misalnya saya punya pecahan A per B kali C per D. Hasilnya, nah dalam perkalian pecahan itu hasilnya sama dengan perkalian antar pembilang dan perkalian antar penyebut. Jadi A kali C per B kali D. Seperti itu. Contoh. 2 per 5 kali 3 per 7. Nah, hasilnya sama dengan 2 kali 3 ya per 5 kali 7. Nah, kan gampang kan? 2 kali 3 berapa? 6. 5 kali 7 35. Selesai. Jadi begitulah cara mengalihkan dua pecahan biasa. Nah, kalau pecahan campuran mau dikalikan, jadi caranya harus diubah dulu menjadi pecahan biasa. Oke? Kalau Anda mengerti, silakan bagikan ke teman-teman Anda video ini. Kalaupun belum, silakan diputar balik dulu, dipahami ya. Lanjut ke pembagian. Nah, pembagian dua pecahan. Misalkan pecahannya A per B bagi C per D. Sebenarnya ya konsepnya begini.
pembagian dua pecahan itu sama dengan mengalikan dengan lawan dari pembagi. Lah, kalau ditulis itu jadinya seperti ini. A per B kali, ya, lawan dari pembagi, ini pembaginya. Lawannya itu D per C. Ya, jadi sebenarnya secara sederhana tinggal dibalik pembaginya. Kalau awalnya C per D menjadi D per C. Jadi hasilnya berapa? Ya, sesuai dengan konsep perkalian tadi. Nih. Jadi A kali D per B kali C. Ya kan? Contohnya di sini. Contoh. Uh, 2/5 kali bagi 3/7. Berapa tuh? Jadi hasilnya sama dengan 2/5 kali 7/3, ya, dibalik pembaginya. Jadi 2 kali 7 per 5 kali 3. 2 kali 7 itu 14, sedangkan 5 kali 3 15. Jadi hasilnya 14/15. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita bahas tentang pecahan campuran. Nih. Pecahan campuran. Pecahan campuran itu punya komponen bilangan bulat pokok sendiri, nih, dan bilangan pecahan biasa, ya. Jadi gabungan antara bilangan bulat yang tunggal berdiri sendiri dan bilangan pecahan biasa. Nah, bilangan ini bisa diubah menjadi A tambah B per C. Ya, jadi konsep inilah yang akan kita gunakan untuk menjabarkan konsep bagaimana cara menjumlahkan dan mengurangkan dua pecahan campuran jumlah. Ya, misalkan saya punya pecahan 2/2 tambah 3/3. Nah, ini hasilnya sama dengan 2 tambah 1/2, kan, yang ini. Kemudian 3/3 itu bisa diubah jadi 3 tambah 1/3. Sehingga 2 tambah 3 itu kan 5, ya. Kemudian 1/2 tambah 1/3. Nah, 1/2 tambah 1/3 ini mengikut dengan konsep yang telah kita bahas tadi, yaitu 5 tambah 1 kali 3 kan 3, tambah 1 kali 2, 2 per 2 kali 3, 6, ya. Oke, jadi 5 tambah 5/6. Hasilnya sama dengan 5/6. Seperti itu. Nah, ini contoh yang menjumlahkan. Sekarang contoh yang mengurangkan selisihnya. Contoh kita balik saja nih. 2/3 kurang 2/2. Hasilnya sama dengan 3 tambah 2/3 dikurang 2 dikurang 1/2. Oke. Hasilnya sama dengan 3 kurang 2 kan 1, tambah 2/3 kurang 1/2. Nah, sekarang sisa ini saja, 2/3 kurang 1/2 saja yang harus kita kurangkan. Sesuai konsep pengurangan pecahan seperti tadi. 1 tambah 2 kali 2, 4, kurang 3 kali 1, 3 per 3 kali 2, 6. Hasilnya 1 tambah 4 kurang 3, 1 per 6. Hasilnya 1/6. Selesai. Oke, jadi seperti itulah konsep dalam operasi bilangan pecahan. Semoga teman-teman bisa mengerti konsepnya dulu. Kemudian di video selanjutnya kita akan membahas tentang soal-soal terkait pecahan, ya. Oke, saya kira cukup sampai di sini. Semoga teman-teman bisa mengerti. Segala macam pertanyaan silakan ajukan di komentar. Dan jangan lupa di subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.